Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iva Zauniha dengan NIM 2400003038 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap sebuah artikel jurnal yang berjudul Sejarah dan Karakteristik Sastra Anak, yang ditulis oleh Rinda Yanti, Rahma Asari Hamzah, dan Vika Nurfadilah. Artikel ini dimuat dalam jurnal BIMA, Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra, volume 3, nomor 2, edisi April 2025. Latar belakang topik ini saya angkat karena saya merasa bahwa sastra anak masih kurang mendapatkan perhatian yang serius, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan dan pembentukan karakter anak. Padahal di tengah derasnya arus digital yang informasi saat ini, anak-anak membutuhkan panduan yang kuat dalam hal moral, emosi, dan juga imajinasi. Nah, disinilah pentingnya sastra anak. Tetapi sayangnya, kajian tentang sejarah dan karakteristiknya masih terbatas dan belum banyak dilakukan secara mendalam. Teori dan pendekatan yang saya gunakan pada artikel ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode kajian pustaka atau library research. Penulis tidak mengandalkan satu teori sastra tertentu, tetapi menggunakan pendekatan historis dan tekstual untuk membedah sastra anak dari berbagai sisi. Mereka menganalisis tema, bentuk, dan juga fungsi sosial sastra anak berdasarkan sebagai sumber, baik buku maupun artikel ilmiah. Tujuan penulisan. Secara umum, tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan sejarah perkembangan sastra anak di Indonesia, menjelaskan karakteristik khas dari sastra anak, baik dari segi tema, tokoh, bahasa, maupun pesan, serta menekankan peran penting sastra anak dalam membangun karakter, mengasah imajinasi, dan juga menumbuhkan kecerdasan emosional. Yang keempat yaitu metode penelitian. Seperti yang saya sebutkan tadi, artikel ini menggunakan metode studi pustaka. Penulis menganalisis berbagai karya sastra anak dari masa ke masa, mulai dari cerita rakyat, cerita bergambar, hingga cerita pendek anak dari berbagai era. Dengan pendekatan ini, artikel mampu menyusun narasi sejarah dari ciri-ciri sastra anak yang cukup komprehensif. Yang kelima ada pembahasan. Sastra anak menurut artikel ini bukan hanya soal hiburan, tetapi juga sebagai media karakter. Karya sastra anak memiliki ciri khas yang sangat sesuai dengan dunia anak, yaitu bahasa yang sederhana dan juga komunikatif, tokoh yang mudah dikenali oleh anak-anak, cerita yang menyampaikan nilai seperti kejujuran, keberanian, dan juga persahabatan. Penulis membagi sejarah perkembangan sastra anak di Indonesia menjadi 3 fase utama. Yang pertama yaitu ada fase tradisional, yaitu masa ketika cerita rakyat disampaikan secara lisan dan juga diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua ada fase cetak awal atau masa kolonial, di mana mulai muncul buku cerita anak dengan muatan moral dan juga pendidikan. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu fase kontemporer, yang ditandai dengan hadirnya cerita anak modern, penggunaan ilustrasi menarik, dan juga tema sosial yang lebih luas dan tetap ramah anak. Selain itu, pembahasan juga menyoroti bahwa sastra anak yang baik adalah mampu menggabungkan nilai pendidikan dan unsur kesenangan. Guru, orang tua, dan penulis diharapkan saling bekerja sama untuk memilih dan juga menciptakan karya yang tidak hanya mendidik, tapi juga menyenangkan dan merangsang imajinasi anak. Yang keenam yaitu hasil. Dari artikel ini, saya menyimpulkan bahwa perkembangan sastra anak di Indonesia terus mengikuti perubahan zaman. Di era kontemporer, misalnya, kita sudah melihat banyak karya yang tidak hanya muncul dalam bentuk cetak, tetapi juga dalam format digital dan juga interaktif. Tema-temanya pun semakin beragam, ada yang mengangkat isu lingkungan, toleransi, bahkan pemahaman terhadap emosi anak. Temuan dalam artikel ini menegaskan bahwa cerita anak bukan sekedar cerita sebelum tidur, melainkan media yang sangat penting dalam membentuk generasi masa depan. Kesimpulannya yaitu, artikel ini sangat membuka wawasan bahwa sastra anak adalah instrumen pendidikan yang penting. Ia bisa menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai karakter dengan cara yang menyenangkan. Bagi para pendidik, penulis maupun orang tua, temuan ini bisa dijadikan pijakan untuk lebih serius memilih atau bahkan menulis karya sastra anak yang bermutu. Demikian presentasi yang saya
Demikian presentasi saya mengenai artikel jurnal, review artikel jurnal, sejarah, dan karakteristik sastra anak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran baru tentang pentingnya sastra anak dalam pendidikan dan perkembangan karakter anak-anak di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.